Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bangun prisma. Mengenai bangun prisma, mungkin adik-adik semuanya sudah banyak mengetahui tentang bangun prisma ini. Seperti dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari beberapa bangun atau benda yang berupa bangun prisma ini. Seperti rumah, kotak tisu, tenda, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara bersama-sama mengenai bangun prisma. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi N yang sejajar dan kongruen sebagai bidang alas dan bidang atas, serta dibatasi oleh bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Jadi adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar, yang bagian alas dan tutupnya, dan dibatasi oleh bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Mungkin itu arti atau definisi mengenai prisma. Oke. Ini contoh-contoh bangun prisma. Pada diketahui, penamaan bangun prisma itu berdasarkan alasnya. Jadi penamaan bangun prisma ini berdasarkan alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Yang ini. Alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Berarti namanya prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka namanya prisma segi empat. Begitu juga alas dan tutupnya berbentuk segi lima, maka namanya prisma segi lima. Dan begitu juga untuk prisma segi enam. Jadi penamaan bangun prisma ini berdasarkan bentuk alas dan tutupnya. Misalkan alasnya berbentuk segitiga, namanya prisma segitiga. Alas yang berbentuk segi 7, segi 8, dan segi 9, dan seterusnya, maka penamaannya berdasarkan bentuk alasnya. Kalau dia segi 7 alasnya, maka namanya prisma segi 7, dan seterusnya. Oke, mungkin penamaan mengenai bangun prisma mungkin adik-adik sudah tahu. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya, unsur-unsur bangun prisma. Yang pertama yaitu unsurnya, yaitu prisma terbangun dari beberapa unsur, yaitu yang pertama titik sudut, rusuk, bidang sisi. Jadi bidang sisi atas ini sama dengan tutup, nanti bidang sisi alas berarti yang bagian bawahnya, dan bidang sisi tegak yang bagian sisi yang tegaknya nanti. Jadi unsur-unsurnya yang pertama yaitu titik sudut, yang kedua rusuk, yang ketiga bidang sisi. Ada sisi atas, sisi alas, dan sisi tegaknya. Oke, jadi unsur prisma ada tiga. Yang pertama titik sudut, yang kedua rusuk, yang ketiga bidang sisi. Oke, kita dapat perhatikan bagian-bagiannya dari gambar selanjutnya berikut ini. Yang pertama yang berbaris merah ini berarti sisi alas, yang merah yang bagian bawah ini sisi alas, yang ini sisi atas atau bisa juga disebut tutupnya, sisi tutup atau atas. Yang ini yang A, B, D, D, E, dan F ini namanya titik sudut. Ini titik sudut A, titik sudut E, titik sudut B, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F. Yang ini sisi tegak yang tegaknya ini 1, 2, dan 3. Kalau prisma segitiga memiliki 3 sisi tegaknya. Yang ini rusuknya, yang DA, B, AB, AC, BC, DE, DF, dan EF itu namanya rusuk. Ya, jadi unsur pada bangun prisma seperti yang ada 3. Ada titik sudut,
ada rusuk, ada bidang sisinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita cross check masing-masing. Kalau ini prisma segitiga, titik sudutnya ada 6, rusuknya ada 9, dan bidang sisinya ada 5. Sisinya yang ini 1, yang seperti kita lihat tadi, sisinya 1, 2, 3, 4, depan 5. Dan titik sudut, kalau prisma segitiga ada 6, titik sudutnya, rusuknya ada 9, dan bidang sisinya ada 5. Selanjutnya, prisma segi 4, titik sudutnya ada 8, rusuknya ada 12, bidang sisinya ada 6. Untuk selanjutnya, prisma segi 5, titik sudutnya ada 10, rusuknya ada 15, dan bidang sisinya ada 7. Sedangkan prisma segi 7, segi 6, prisma segi 6, rusuknya, titik sudutnya ada 12, rusuknya ada 18, dan bidang sisinya ada 8. Untuk prisma segi N dapat dirumuskan untuk titik sudut, rumusnya adalah 2N. Ini kurang jelas ya, 2N. Untuk rusuk dirumuskan 3N. Dan untuk bidang sisi N ditambah 2. Jadi dengan menggunakan rumus yang ini, titik sudut ada 2N, rusuk 3N, rumusnya bidang sisi ada N tambah 2. Kita cek untuk prisma segi 7. Berarti titik sudutnya 2 kali 7, 14. Untuk rusuknya 3 kali 7. Rusuknya adalah 21. Untuk sisinya N tambah 2, berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. Itu juga untuk prisma alasnya yang lain juga dapat kita hitung. Contoh prisma segi 10. 2 kali 10, 20. Berarti titik sudutnya ada 20. Untuk rusuknya 3 kali 10, 30. Berarti titik rusuk prisma segi 10 ada 30 rusuknya. Sedangkan bidang sisinya 10 ditambah 2. 12. Berarti sisinya ada 12. Mungkin adik-adik sudah dapat menentukan berapa jumlah titik sudut, rusuk, bidang sisi pada prisma. Cukup menggunakan rumus yang ini saja. Untuk titik sudut 2N rumusnya. Untuk rusuk 3N dan bidang sisi N ditambah 2. Oke ya. Selanjutnya kita membahas tentang jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma merupakan bentuk dari 2 dimensi. Dari suatu bangun 3 dimensi. Kalau yang gambarnya yang ini tadi berarti termasuk gambar 3 dimensi. Nanti kalau jaring-jaringnya itu merupakan bangun yang 2 dimensi nanti. Jaring-jaring prisma dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuknya. Nanti kita potong dan kita akan membentuk jaring-jaring prisma. Oke. Nah, ini contoh-contoh jaring-jaring prisma. Kita cek prisma masing-masing, bisa kita, ini salah satu contoh jaring-jaring dan masih banyak contoh jaring-jaring prisma yang lain. Ini salah satu contohnya. Ini jaring-jaring prisma segitiga. Ini kita lihat nih bagian alas, ini bagian tutup, ini sisi tegaknya. Sedangkan prisma segi 4 ini alas, ini tutup, ini sisi tegaknya. Prisma segi 5 yang ini alas, ini tutup, ini sisi tegaknya ada 5. Ini ada 3 sisi tegaknya, ini ada 4. Untuk prisma segi 6, ini bagian alas, ini bagian tutup atau bagian atas, ini maka sisi tegaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini salah satu contoh jaring-jaring bangun prisma. Ini hanya contoh, masih banyak contoh-contoh jaringan-jaringan jaring-jaring bangun prisma yang lain yang bisa adik-adik tentukan. Selanjutnya kita coba untuk mencari luas permukaan bangun prisma. Ini kita coba nanti ini gambar prisma segitiga. Nah, yang ini alasnya bentuk segitiga ini siku-siku di sini. Berarti ini si A, B, C kan segitiga rumusnya. Nanti kita coba mencari luas permukaan. Ini jaring-jaringnya. Yang ini gambar prisma segitiga, yang ini jaring-jaringnya.
Jaring bangun prisma segitiga. Sekarang untuk mencari luas permukaan prisma kita dapat tentukan sebagai berikut. Nah, ini luas alas tambah luas tutup ditambah luas bidang sisi tegak. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti kita gunakan rumusnya alas kali tinggi 2. Sedangkan kalau alasnya berbentuk segi 4, berarti tergantung misalkan persegi, kita gunakan sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, kita gunakan panjang kali lebar. Ini luas tutup alas dengan tutup sama ya. Berarti luas bidang tegak. Bidang tegak ini, jadi ini ada rumusnya A kali T, B kali T, C kali T. Tegak itu bangunnya akan berbentuk persegi panjang. Jadi kita gunakan panjang kali lebar. Jadi rumus mencari luas permukaan yaitu 2 kali luas alas. Karena alas dan tutupnya sama, maka kita gunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas yang tadi yang kita gunakan keliling alas kita kalikan tinggi. Ini rumus mencari luas permukaan prisma. Karena kenapa 2 kali luas alas? Karena alas dan tutupnya sama. Ini keliling alas kali tinggi. Oke, kita cobakan kepada contoh soal. Ini prisma tegak dengan alas jajar genjang. Jajar genjang berarti ini prisma segi 4 dengan panjang 4 cm dan tinggi 6 cm dan lebar 5 cm. Tinggi prisma 8 cm. Ini ya, oke. Berapa luas permukaan prisma tersebut? Maka kita cari luas permukaan prisma sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi depan tambah luas sisi belakang tambah luas sisi kanan tambah luas sisi kiri. Ini sisi tegaknya yang dari sini sampai ke kiri ini. Maka kita cari ini luas jajar genjang. Luas jajar genjang ini 4 kali 6 yang ini panjang 4 kali 6 ditambah 4 kali 6 ditambah 4 luas persegi panjang 4 kali 8 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 8 ditambah 5 kali 8. Berarti karena di 2 kali berarti 4 kali 6 24. Berarti 2 kali 24 ditambah ini kita masukkan ke rumus berarti 2 kali 4 koma 8-nya ada 2 berarti kita kaliin seperti ini. 2 kali 24 8. 2 kali 32 sama dengan 64. 2 kali 40 sama dengan 80. Jadi luas permukaan prisma yang tadi soal adalah 190 cm persegi. Ini merupakan prisma tegak segi 4 dengan alasnya jajar genjang. Oke ya, tinggal kita masukkan saja ke rumus yang tadi. Oke, sekarang kita coba untuk mencari volume prisma. Nah, prisma ini kan sama artinya dengan bangun balok kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 di garisnya yang tengahnya ini. Berarti ini kita bagi 2. Ini prisma segitiga, prisma segitiga. Kalau digabungkan keduanya nanti menjadi prisma segi 4. Nah, kita coba mencari volume prisma segitiga. Volume prisma sama dengan volume balok atau sama dengan setengahnya. Setengahnya karena kita bagi 2 tadi, dia kita jadikan setengah. Jadi volume prisma adalah 0,5 kali P kali L kali T. 0, panjang kali lebar ini sama dengan alasnya. Berarti 0,5 kali P kali L sama dengan luas alas dikali T. Nah, berarti karena alasnya berarti luas alasnya. Jadi rumus cari volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Misalkan alasnya berbentuk segitiga, kita gunakan alas kali tinggi 2. Kalau alasnya berbentuk persegi, kita gunakan sisi kali sisi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar, dan seterusnya. Kita coba contoh soal. Diketahui panjang AB 4 cm nih, yang AB ini 4 cm. DO yang ini tinggi segitiga 5 cm dan AE 10. Itulah volume bangun di samping. Berarti ini kita cari alasnya berbentuk segitiga nih. Segitiga dan diketahui alasnya 4, ini 4 dan tinggi segitiganya ada 5. Luas alasnya berarti alas kali tinggi per 2 atau 1/2 kali A
AB dikali DO, berarti 1/2 dikali 4, ini panjang alasnya 4, dikali 5, tinggi segitiga, dikali tinggi prisma 10 cm. Jadi 4 dibagi 2, 2 kali 5, 10, 10 kali 10, 100 cm kubik. Maka volume dari bangun yang ini dengan diketahui panjang AB 4 cm, DO 5 cm, dan AE 10 cm, maka volumenya adalah 100 cm kubik. Oke, bisa ya adik-adik ya. Tinggal kita lihat, misalkan ini alasnya, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Kalau udah ketahui ini kan udah ketahui AB ini 4 cm, berarti sama dengan alas segitiga, berarti 4. Sedangkan ini DO, nih tinggi segitiga 5 cm, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Sedangkan AE 10, berarti AE ini tinggi prisma. Kita masukkan juga, berarti kita kalikan setelah ini 4 bagi 2, 2 kali 5, 10, 10 kali 10, 100 cm kubik. Nah, karena sudah kita bahas tentang mencari luas permukaan dan cara mencari volume dari bangun prisma, sekarang lihat adik-adik coba lagi mengerjakan latihan soal yang berini. Soalnya yang nomor 1 itu sebuah roti berbentuk prisma dengan alas jajar genjang. Alas genjang alas 8 cm, tinggi 6 cm, dan lebar 10 cm, dan tinggi roti 15 cm. Berapakah luas sisi roti dan volume roti tersebut? Nah, silakan cari berapa volume dan luas dari roti yang diketahui soalnya. Untuk contoh 2, sebuah prisma beralas persegi panjang mempunyai luas permukaan 376 jika panjang alas prisma 6 cm dan tinggi prisma 10 cm, tentukanlah lebar prisma tersebut. Untuk contoh latihan ketiga, hitunglah luas permukaan prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku berukuran 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan tinggi prisma 10 cm. Ini kita gunakan rumus yang tadi. Yang keempat, sebuah prisma segitiga mempunyai luas alas 112 cm persegi dan tinggi prisma 8 cm. Berapakah volume prisma? Kalau yang ini tinggal kita kalikan saja, luas alas dikali tinggi. Nomor 5, alas sebuah prisma yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 168, berapakah tinggi prisma? Nah, ini kita gunakan rumus mencari luas permukaan. Nanti dapat tinggi prismanya. Kita gunakan rumus mencari luas permukaan. Oke ya. Dari contoh 1 sampai dari contoh latihan 1 sampai 5, coba adik-adik coba kerjakan dulu di kertas buramnya. Kalau masih ragu, silakan, di mana ragunya silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau masih ragu tentang penjelasannya, silakan ulang lagi tonton videonya dari awal. Demikian pertemuan kita hari ini membahas tentang bangun prisma. Kalau masih ada keraguan, masih ada pertanyaan-pertanyaan, dan mau materi apa yang mau disampaikan untuk selanjutnya, silakan tulis juga di kolom komentar di bawah. Akhir kata, mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.